Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli kaum muslimin yang rahmati Allah dimanapun antum berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita sudah seharusnya bersyukur kepada Allah tiap detik. Bahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin sahabat asli, alhamdulillah masih dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, yang di beberapa episode yang lalu atau pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang beberapa mudarat cinta atau ishq. Dan di pertemuan yang sebelum ini mungkin kira-kira kita sudah membahas tentang manfaat rasa cinta itu, dan cinta itu adalah hal yang tabi'i yang ada dalam setiap manusia yang Allah berikan rasa cintanya kepada manusia. Tapi bagaimana cinta itu, atau bagaimana syariat Islam melihat cinta itu? Dan Ibnu Qayyim telah menyinggung beberapa kisah tentang cinta yang seharusnya dimaknai tidak sembarangan atau tidak dengan diekspresikannya dengan hal-hal yang haram. Dan itu sudah banyak contohnya, dan para ulama salaf kita pun demikian. Terakhir kita di halaman 500 belasan, tapi setelah saya baca beberapa poin dari kitab ini, rasanya kita mau langsung masuk ke halaman 528. Dan saya sampaikan ini sebagai bentuk amanah ilmiah yang saya baca juga. Beberapa lembar itu kebanyakannya adalah syair-syair dan kisah-kisah tentang cinta yang baik, sebenarnya seperti itu. Tentang cinta yang dimaknai oleh para ulama atau para orang-orang saleh, generasi terbaik di umat ini, yang mereka mengekspresikan dan menerjemahkan cinta itu ke jalan yang tidak dimurkai Allah atau kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik, sahabat asli, hafizakumullah, sekarang kita akan baca dari kitab ini di halaman 528. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa hadza sayyidul awwalin. Di paragraf paling bawah itu, wa hadza sayyidul awwalin wal akhirin wa rasul rabbil alamin. Dan inilah kisah cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penghulu para orang-orang terdahulu manusia maksudnya. Wa rasulu rabbil alamin, utusan untuk seluruh alam semesta. Nazara ila Zainab binti Jahsh. Suatu kali Nabi melihat kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini adalah istri dari anak angkatnya Nabi, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Nabi seraya berkata, Subhanallah ya muqallibal qulub, subhana muqallibal qulub. Wa kana tahta Zaid bin Harithah maulah. Falamma hamma bi talaqiha. Kemudian ada kisah antara Zaid ibn Harithah dengan Zainab yang nantinya ujungnya mereka cerai. Ya, ujungnya mereka cerai. Saat Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu ingin menceraikan Zainab binti Jahsh, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
berkata kepada Zaid bin Harithah, "Ittaqillah wa amsik 'alaika zaujak." Bertakwalah kepada Allah, kamu pertahankan istrimu, pasangan. Falamma talaqaha, tapi akhirnya eh, terjadi juga perceraian antara Zaid ibn Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Ketika Zainab binti Jahsh sudah tidak menjadi istrinya Zaid bin Harithah, akhirnya Allah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh dari langit ketujuh. Masya Allah ya. Fakana huwa waliyuha waliyu tazwijah min rasulih. Jadi yang jadi walinya itu eh, eh, apa namanya, yang menikahkannya itu Allah langsung kira-kira ya. Wa aqda nikahiha fauqa arsyihi. Ya, Allah yang mengakatkannya di atas itu, di langit, Masya Allah ya. Ini sebuah kemuliaan untuk Ibunda Zainab binti Jahsh. Ini ibunda kita juga, Ummahatul Mukminin. Yang nikahnya itu bukan pakai meja biasa gitu. Nikahnya akadnya dari atas langit, dari langit ketujuh. Min fawqi sab'i samawat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Ini salah satu kisah pernikahan Nabi dengan salah satu ibunda kita, itu Ibunda Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, yang langsung Allah nikahkan dari langit ketujuh. Baik. Wa hadza Daud Nabiullah. Kalau tadi kan Nabi Muhammad SAW, ini ada Nabi Daud. Nabiullah lama kana tahtahu tis'un wa tis'una imra'atan. Jadi Nabi Daud itu punya 100 istri, teman-teman. 100 istri. Ya. Kebayang nggak antum istrinya 100 itu gimana ya? Itu istri Nabi Daud ada 100. Ada 100. Wa qala Az-Zuhri, al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Awwalu hubbin kana fil Islam hubbun Nabi Aisyah." Jadi maaf, sebentar saya baca dulu. Kata Imam Az-Zuhri, awwalu hubbin kana fil Islam hubbun Nabi Aisyah. Ya, cinta pertama yang ada dalam Islam, entah saya kurang paham juga maksudnya kenapa Imam Az-Zuhri mengatakan demikian. Kata beliau, kecintaan Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Al-Imam Masruq, wa kana Masruq yusammiha, Al-Imam Masruq menyebutnya itu sebagai habibatu, menyebut Ibunda Aisyah sebagai habibatu Rasulillah sallallahu alaihi, habibatu Rasuli Rabbil alamin. Kata Masruq, Imam Masruq menyebut Ibunda Aisyah sebagai habibatu Rasuli Rabbil alamin, kekasih utusan uh, Allah Rabbul alamin. Ini untuk siapa? Ibunda Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian waqala Abu Qais Maula Abdullah bin Amr. Ya, berkata Abu Qais, ya, Maula Abdullah bin Amr, arsalani Abdullah bin Amr ila Ummi Salamah. Abdullah bin Amr menyuruhku datang kepada ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. As'aluha. Aku bertanya kepada ibunda Ummu Salamah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya dari Abu Qais itu adalah, akan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imin? Wahai Ummu Salamah, apakah Nabi kalau lagi puasa itu mencium? Maksudnya mencium istri-istrinya gitu. Kata ibunda siapa tadi? Ummu Salamah. Dia mengatakan, faqalat la.
Tidak, gitu ya. Faqala inna Aisyata qalat. Kemudian utusan tadi bilang, tapi saya tahu Ibunda Aisyah itu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa shaim. Kata utusan tadi, tapi saya dengar Ibunda Aisyah itu bilang kalau Nabi itu mencium Ibunda Aisyah kalau lagi puasa. Apa jawaban Ummu Salamah? Faqalat Ummu Salamah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a Aisyah la yatamalak anha. Nabi kalau lihat Aisyah itu susah nahan dirinya gitu kira-kira. Kira-kira itu maksudnya. Jadi difahami benar-benar dengan ibunda Ummu Salamah bahwa Nabi kenapa ke saya nggak nyium, ke Aisyah nyium maksudnya gitu ya. Ketika puasa maksudnya. Ya karena Nabi itu paling susah ngendalin dirinya kalau lagi sama Aisyah katanya maksudnya gitu. Ini penuturan ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, wa dzakara Sa'ad ibn Ibrahim an Amir bin Sa'ad an abihi qala kana Ibrahim khalilullah. Nabi Ibrahim ya khalilullah yazuru Hajar fi kulli yawmin min asy-Syam 'ala al-buraq min syaghafihi biha wa qillati sabrihi anha. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim hampir tiap hari pergi ke mendatangi Hajar, mendatangi Hajar pakai buruk. Coba. Nabi Ibrahim kan istrinya dua ya, ada Sarah, ada Hajar. Yang di Palestina atau di Syam itu Sarah, yang di Mekah di apa namanya di Hijaz itu Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Itu datang tiap hari katanya, tapi pakai buruk dari Syam ke Mekah. Karena nggak kuat nahan kangen. Masya Allah ya. Ini sebenarnya teman-teman ini bagus sekali. Ibnu Qayyim itu membeberkan data-data bahwa cinta itu dibenarkan kok. Kalau kepada sesuatu yang tepat, kepada kekasih yang halal gitu. Nggak tahan, itu biasalah gitu kan. Nggak sabar pengen ketemu sama istri, itu biasa. Dan itu Nabi juga begitu gitu ya. Makanya para suami juga kan misalkan dia melihat wanita di luar sana cantik kira-kira gitu, buru-buru pulang aja, buru-buru pulang. Dan itu ada salafnya gitu kira ya. Ada salafnya ini para para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Yang itu artinya teman-teman, mereka manusia juga. Mereka punya kecenderungan, punya rasa, punya cinta kepada lawan jenis. Mereka punya perasaan ishq dalam diri mereka yang tapi syariat tidak menghalang itu. Hanya saja syariat ini mengatur, mengarahkan gitu ya. Mengatur, mengarahkan kepada sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Makanya nih, ini Nabi Ibrahim loh dari Syam ke Mekah coba. Antum yang istrinya cuma satu aja, tapi susah untuk diayomin ayo pertanyaan teh. Nabi Ibrahim istrinya dua. Jarak sejauh itu masih tetap apa namanya tetap disamperin. Tapi masalahnya beliau pakai buruk. Kita kan pakai motor metik gitu ya. Tapi ala kulli hal pelajarannya adalah teman-teman ini masya Allah gitu para nabi itu mereka punya rasa cinta kepada orang-orang yang mereka cintai itu ya. Baik. Wa dzakara al-Kharaiti anna Abdullah bin Umar ishtara jariyatan Rumiyah. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar membeli budak perempuan bangsa Rum. Wah, ini matanya biru kali ya. Rum, orang Rum, Romawi. Fakana yuhibbuha hubban syadidan dan Abdullah bin Umar senang, cinta sama budak ini nih. Fawaqad dzata yaumin an baghlatin lahu faja'ala yamsah turab an wajhi. Tapi dia pernah suatu kali budak ini terjatuh dari baglah. Baglah itu kawin silang antara kuda dengan keledai kalau tidak salah. Itu baglah. Ya katakanlah keledai gitu ya. Suatu kali budak perempuannya jatuh sampai akhirnya mukanya kotor gitu, dilap sama
Siapa? Abdullah bin Umar. Wa kanat tukthir an taqula lahu ya batrun anta qalun ta'ni ya maulaya anta jayyid. Jadi pakai bahasa Romawi kali gitu ya. Eee, budak perempuannya selalu bilang ke Abdullah bin Umar, "Ya batrun anta qalun." Yang di sini artinya kata Ibnu Qayyim, "Wahai tuanku, engkau itu baik. Ya maulaya anta jayyid. Thumma innaha harabat minhu fawajada 'alaiha wajadan syadidan." Qala, tapi suatu kali dia kabur dari Abdullah bin Umar. Sampai Abdullah bin Umar itu bersenandung. "Qad kunti ahsabani qaluna fansarafat, fal yawma a'lamu anni ghairu qa." Ini lucu nih teman-teman. Iya, ini ceritanya kan katanya kata budak perempuan Abdullah bin Umar, ini ya kata budak perempuan Abdullah bin Umar, selalu dia bilang, "Ya batrun anta qalun," gitu ya. "Kamu tuh wahai tuanku, kamu tuh baik." Dia malah kabur. Si budak perempuan ini kabur. Akhirnya Abdullah bin Umar bersenandung. Kata Abdullah bin Umar, qad kunti ahsabani qaluna fansarafat. Fal yawma a'lamu anni ghairu qalun." Kamu, yang bilang kalau aku ini orang yang baik. Lah, pas kamu pergi berarti saya sadar kalau saya nggak baik gitu ya. Ya ini loh teman-teman ya, ini adalah kisah-kisah lucu lucu yang Masya Allah menggelitik ya. Qala Abu Muhammad ibn Hazm, "Wa qad ahabba minal khulafa ar-rasyidin wal a'immatil Madinah katsir." Dan kisah-kisah cinta juga, eee, banyak sekali, contohnya di halaman setelahnya 532. Wa qala rajulun li Umar bin Khattab. Suatu kali orang datang kepada Umar bin Khattab. "Ya Amiral Mukminin, ra'aitu imra'atan fa asyaqtuha." Wahai Amirul Mukminin, saya melihat seorang perempuan dan aku cinta kepadanya. Faqala, kata Umar, "Dzaka ma la tamlik." Itu yang bukan enggak, itu sesuatu yang kamu tidak pernah bisa miliki gitu. Artinya, ya kamu suka-suka doang tapi kamu nggak bisa memiliki. Tapi mungkin itu teman-teman yang dirahmati Allah. Eee, sampai sini dulu insyaallah kita akan lanjutkan. Artinya ini menarik ya teman-teman, Ibnu Qayyim itu membeberkan data-data atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah cintanya orang-orang baik, orang-orang yang taat kepada Allah dan mereka juga punya rasa cinta gitu ya. Rasa cinta yang itu membekas karena mereka juga manusia biasa gitu ya. Ya, baik itu aja mungkin teman-teman rahmati Allah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon koreksi atas semua kesalahan. Aku ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.